Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saturday Night Gathering Jogja Astro Club. Seperti biasanya, kita tiap 2 pekan sekali akan ada program kumpul-kumpul bareng, sharing antar anggota atau sharing antar para pecinta astronomi seantar dunia, antar dunia Yogyakarta maksudnya. Nah, baik, tapi pada kali ini berhubung sedang adanya wabah yang kayaknya membuat Indonesia sedang di close, nggak boleh kumpul-kumpul dulu. Jadi kita berinisiatif untuk membuat SNG versi online, dan nampaknya kalau versi online bakal lebih banyak lagi yang bisa bergabung dengan kita. Akhirnya kita harap sih nantinya teman-teman yang lain juga bisa bergabung dengan Jogja Astro Club, bisa tahu kita seperti apa, dan akhirnya kita bisa saling kenal mengenal dan bisa saling dekat juga saya kira. Dan itu yang penting, kita bisa dekat. Walaupun kita jauh, jauh itu cuma perkara angka saja, Pak. Iya. Baik, kali ini kita akan ditemani oleh Pak Ma'rufin Sudibyo. Biasanya kalau bareng Pak Ma'rufin ini kita bukan share astronomi, malah kita sharingnya tentang kebencanaan. Tapi nggak apa-apa lah, kita tinggalkan sedikit tentang kebencanaan itu. Sudah terlalu bosan kayaknya ya Pak, tiap hari itu terus semuanya. Tapi sampai saat ini ya, pas itu terus. Masih. Ada beberapa aturan yang akan saya paparkan terlebih dahulu. Yang pertama, minta tolong para audiens untuk mute volumenya. Selanjutnya, kemungkinan kita akan membagi menjadi beberapa sesi, karena sebagaimana aturan dari Zoom, kita hanya bisa 40 menit per sesinya, sedangkan ini sudah beberapa menit ya. Nah, mungkin pada sesi kali ini kita 30 menit. Selanjutnya nanti sebelum berakhir kita akan share sebuah meeting ID lagi. Jadi nanti kita akan sebelum diskusi ini berakhir, kita akan share lagi sebuah meeting ID. Nanti teman-teman bisa gabung ke meeting ID tersebut untuk sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya aturannya yaitu pertama, dimohon untuk mute semua. Semua audiens mohon mute dulu. Ini siapa yang belum mute? Om Budi, minta tolong di mute dulu. Om Budi, minta tolong di mute dulu fotonya. Terus yang Lenovo, minta tolong di mute. Mbak Astria Sekar, minta tolong di mute dulu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, akhirnya. Masih ada? Kok masih ada? 2000 years later. Ya, kita tinggal 10 menit. Iya, kita tinggal 10 menit. Aduh. Oke, jadi aturannya nanti yang mau bertanya silahkan minta tolong beraturan. Nanti bisa langsung via chat, misalnya siapa yang duluan mau bertanya, nanti kita akan persilahkan untuk bertanya secara langsung. Jadi aktifkan mikrofonnya, terus bisa bertanya secara interaktif. Oke, waktu kita tinggal sedikit lagi. Baik, Pak Ma'rufin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ini kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang bebatuan di angkasa, bebatuan di langit, yang kita kenal dengan sebutan lebih keren itu namanya asteroid dan komet. Ini sebenarnya direncanakan tadinya untuk pertemuan minggu depan, karena minggu depan kebetulan ada jadwal kami untuk kesempatan sekaligus mau mampir ke Jogja. Tapi dengan adanya wabah seperti ini, semua pertemuan di tatap muka secara fisik itu katakan, jadi ya mau nggak mau kita beralih ke model daring atau online. Kayak ini satu kesempatan pertama untuk kita mencoba SNG atau Saturday Night Gathering yang bersifat daring, dan kita ingin melihat seberapa jauh efektivitasnya untuk pertemuan lebih lanjut. Bebatuan di angkasa atau asteroid dan komet ini satu hal yang paling menarik kalau bagi saya pribadi dalam astronomi. Ini karena
berbeda dengan planet, berbeda dengan bintang. Ini mereka ini, asteroid dan komet itu kecil-kecil. Asteroid bahkan baru dikenal oleh umat manusia itu dalam tempo 2 abad terakhir. Sebelum itu orang nyaris nggak pernah tahu yang namanya asteroid, baik secara empirik ataupun konsep. Meskipun jejak-jejak darinya itu sering ditemukan di permukaan bumi dalam bentuk meteor ataupun meteorit, bahkan dalam peristiwa yang lebih menggigitkan lagi mungkin dalam bentuk fireball, meteor yang sangat terang, ataupun super fireball, meteor yang sangat terang. Nah, kita masuk lebih lanjut. Maaf, ini ada yang sedikit terlambat. Nah, sebenarnya berbanding terbalik dengan asteroid, kita umat manusia justru lebih dulu mengenal komet. Kalau asteroid baru dikenal manusia sejak 2 abad terakhir, komet sudah dikenal sejak awal masa peradaban. Ini yang saya tampilkan di share screen ini, yang kita tampilkan di layar ini adalah komet Halley, satu komet paling legendaris dalam sejarah. Ini juga satu-satunya komet yang diberi nama bukan oleh penemunya, karena ini komet ini sudah dikenal sejak masa Julius Caesar, bahkan juga ada catatan dari Cina, almanak Cina yang menyebutkan bahwa mereka pernah menyaksikan komet ini. Tapi komet ini sangat legendaris di masa Julius Caesar, pernah dilihat, dan kemudian setelah itu terjadi tragedi pembunuhan. Kita tahu bahwa sang kaisar, Julius Caesar, kemudian dibunuh oleh anak tirinya sendiri, Brutus dengan kelompoknya, dan kemudian dari situ timbul huru-hara di Kekaisaran Roma, sehingga kemudian pada akhirnya muncul Marcus Antonius, dan yang terakhir adalah muncul Octavianus, yang kemudian bergelar Augustus, kaisar terbesar Roma. Nah, dari pengalaman tersebut, komet Halley ini kemudian kemunculannya disebut-sebut dikaitkan dengan pertanda akan terjadi musibah. Bagi orang zaman itu dianggap sebagai pertanda akan terjadi musibah. Pendapat ini dituangkan secara tekstual oleh seorang Aristoteles, ya, dari filsuf yang terkenal itu. Dia menyatakan bahwa komet itu adalah pada prinsipnya pertanda akan terjadi sebuah bencana. Kalau bagi kita di Indonesia itu pertanda akan terjadi sebuah gebluk. Sangat menarik bahwa di tahun 1910 komet Halley ini adalah sebuah komet yang memiliki periode orbit 75 hingga 79 tahun sekali, tapi rata-rata adalah 76 tahun sekali. Jadi pada tahun 1910 komet ini muncul di dekat bumi, terlihat di dekat bumi, sangat terang karena magnitudenya sampai negatif, dan di Indonesia itu terlihat dengan bentuk ekor yang cukup panjang, malah ada yang menyatakan dalam testimonialnya itu sampai dari kaki langit timur sampai hampir mencapai titik zenit di atas kepala kita. Di tahun 1910 komet ini muncul. Pada saat yang sama, Indonesia waktu itu masih bernama Hindia Belanda itu sedang mengalami wabah, sama lah seperti sekarang. Jadi mengalami wabah pes yang waktu itu dikenal sebagai plague sampar, dan itu merenggut nyawa bukan cuma ribuan, tapi menurut estimasi terbaru itu sekitar ratusan ribu hingga jutaan orang. Karena wabah ini berlangsung cukup lama, sampai 1 dasawarsa lebih. Dan dari masa 1910 ini banyak orang-orang yang kemudian kita akhirnya mengenal lebih lanjut mereka yang berkecimpung di sana mengatasi wabah ini, dan beliau-beliau itu kemudian menjadi apa yang kita kenal pada saat ini sebagai pahlawan nasional. Salah satunya adalah Dr. Wahidin Sudrosodo. Itu tentang komet. Komet Halley ini muncul terakhir kali pada tahun 1986 dan kelak akan kembali lagi ke dekat bumi menuju ke tata surya bagian dalam pada tahun 2061 mendatang. Ini masih lama. Ini tentang komet. Sedangkan tentang asteroid, seperti tadi saya sampaikan, ini baru dikenal oleh umat manusia yang baru-baru saja, baru 2 abad terakhir ini. Dan ini adalah salah satu contoh asteroid yang sangat unik. Ini 2020 DC3, ini nggak punya nama, tapi punya kode penomoran demikian. Itu istilahnya kita sebut sebagai provisional designation. Jadi dia sebuah asteroid kecil saja, diameternya cuma 3 meter. Satu sumber menyatakan sampai 4 meter juga. Ini sangat redup, jauh lebih redup ketimbang Pluto kalau kita ingin melihat dengan teleskop. Tapi uniknya bahwa asteroid ini ternyata sejak 3 tahun terakhir itu terperangkap oleh gravitasi bumi kita, sehingga dia menjalankan peran sebagai bulan bumi yang kedua. Bulan kedua bumi. Ya. Dan dari bulan kedua bumi ini, tapi sifat orbitnya sangat berbeda dengan bulan kita kenal yang sekarang ada di langit malam. Karena sifat orbit dari asteroid ini ketika mengelilingi bumi adalah sangat-sangat tidak stabil. Jadi dari satu periode orbital ke periode orbital berikutnya, ini terjadi perubahan orbit yang sangat dramatis.
Baik, ini adalah sebuah pengantar. Kita sekarang masuk ke tentang karakter dari sebuah asteroid dan komet. Ini ada teksnya memang. Ini old style ya, jadi teksnya cukup panjang. Jadi pada dasarnya asteroid dan komet itu adalah bongkahan batuan yang beredar di langit. Ya, ukurannya itu bervariasi. Ya mungkin dari kepalan tangan kita, dia sebesar kepala tangan kita, sampai maksimum ya seukuran Ceres. Seukuran Ceres itu sekitar diameternya 1000 km. Jadi asteroid dan komet pada dasarnya adalah bongkahan batuan yang beredar di langit. Bedanya, kalau komet itu sifatnya aktif. Dia bisa menyemburkan gas dan debu dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut biasanya terutama adalah ketika bergerak mendekati matahari, sehingga panas dari matahari, panas sinar matahari itu menyebabkan terjadinya penguapan atau sublimasi dari lapisan es yang ada di bawah keraknya. Lapisan es yang tersublimasi berubah menjadi uap, terus kemudian dari uap nanti terionisasi menjadi beberapa ion-ion tertentu yang kemudian ketika bisa mencari jalan keluar dari bagian bawah menuju ke kerak atau permukaan komet, dia kemudian akan menyembur ke langit sekaligus menarik gas dan bahkan mungkin suatu saat ada juga yang menarik kerikil dan sebagainya ke langit. Jadi seperti gunung berapi, tapi mekanismenya disebabkan oleh panas matahari. Sebaliknya, asteroid itu bersifat tidak aktif. Mau lebih dekat ke matahari atau tidak, dia tidak mengalami perubahan fisik yang bersifat sangat dramatis seperti halnya komet. Nah, sebagai batuan yang beredar di langit, asteroid itu komposisinya bervariasi. Ada yang sangat-sangat berpori, mungkin menyerupai batu apung kalau kita lihat di bumi, bahkan mungkin lebih berpori lagi. Bahkan ada juga yang sangat-sangat padat, menyerupai besi, itu ada. Sebaliknya kalau komet, komposisinya umumnya sangat berpori, karena kita tahu bahwa komet itu lebih banyak disusun oleh volatil, jadi semacam senyawa atau substansi yang lebih ringan, yang ketika terkena sinar matahari berlebihan, dia akan mengalami penguapan atau mengalami sublimasi. Uniknya lagi, bahwa sebuah komet itu bisa bertransformasi menjadi asteroid. Kenapa bisa begitu? Karena kalau komet kehabisan bahan-bahan volatilnya, kehabisan esnya, itu yang tersisa tinggal batunya. Dulu orang beranggapan komet memang bisa begitu, tapi sebaliknya dari asteroid menjadi komet itu mustahil. Hanya penemuan-penemuan terkini kita, pengetahuan manusia, pada saat ini hanya ada satu catatan bahwa pernah ada satu komet yang tidak mengorbit ke matahari, tapi mengorbit ke planet. Itu mengorbit ke Jupiter. Jadi terjadi pada tahun 1992 sampai 1994. Ini komet sangat terkenal, namanya komet Shoemaker-Levy 9, komet Shoemaker-Levy 9. Jadi dia terpecah ketika mendekati Jupiter oleh kekuatan gravitasinya, terus kemudian dipaksa mengedari Jupiter sebagai sebuah satelit alamiahnya, tapi sangat tidak stabil, sehingga 2 tahun setelah berhasil mengelilingi Jupiter, dia kemudian jatuh ke permukaan planet itu. Nah, pada bulan Juli 1994 ini Pak Yudhistira dan Pak Muda pasti tahu sekali paham sekali tentang peristiwa mencangkangkan dunia pada saat itu. Yang jelas, komet juga sama mematuhi hukum kevertikalan. Komet juga mematuhi hukum kevertikalan, jadi T kuadrat sama dengan A pangkat 3. Sedikit berbeda dengan asteroid, inklinasi orbit komet itu cenderung sangat besar, ya antara 5 derajat sampai bahkan mendekati 180 derajat, sehingga ada julukan bahwa komet itu sebuah benda langit yang sifatnya retrograde karena memiliki arah yang berkebalikan dengan arah benda-benda langit lainnya. Nah, karena inklinasi orbitnya sangat besar dan orbit loncongnya bahkan cenderung sangat lonjong, maka mayoritas orbitnya sangat tidak stabil. Sehingga konsekuensinya umur rata-ratanya juga sangat pendek akibat dinamika orbit sangat panjang, sama seperti yang terjadi pada asteroid tadi. Cuma pada komet ini umur rata-ratanya jauh lebih pendek. Ini ada sebuah contoh orbit dari sebuah komet namanya P. Wirtanen, 46 P. Wirtanen. Ini hanya dalam 1 milenia antara tahun 1600 sampai tahun 2500. Ini kira-kira lintasannya akan ditempuhnya seperti ini. Ini hanya dari satu komet, tapi gangguan gravitasi dari planet-planet yang ada di dalam tata surya, khususnya adalah planet Jupiter, itu menyebabkan dia berevolusi secara dinamis. Jadi dari satu elips, kemudian bergeser ke elips berikutnya, bergeser lagi ke elips berikutnya, dan terus-terusan begitu, sehingga pada suatu saat dia akan menemui ultimate fate, ya, menemui akhirnya ada 2 pilihan. Kalau tidak jatuh ke planet, adalah terlempar keluar dari lingkungan tanah surya. Kira-kira seperti itu.
Oke, kami lanjut. Sekarang kita bicara tentang asal-usul. Kita bicara tentang, ini ada sebuah simulasi dari Southwest Research Institute. Jadi, kita kembali ke masa terbentuknya tata surya, 4,5 miliar tahun silam. 500 tahun setelah tata surya terbentuk, kita punya urutan planet-planet seperti ini. Jadi, ini adalah 6 planet besar. Jadi, tata surya awal itu punya 6 planet besar, punya 6 planet raksasa. Ada Jupiter purba, Saturnus purba, Uranus purba, Neptunus purba, dan satu lagi adalah planet besar yang kita sekarang tidak tahu di mana, karena dia tuh sudah banyak keluar dari lingkungan tata surya. 500 tahun setelah tata surya terbentuk, Jupiter dan Saturnus itu kalau dalam istilah astronominya mengalami sebuah kejadian resonansi orbital. Resonansi orbital itu membuat Jupiter itu terdorong mendekat ke arah matahari. Sementara sebaliknya, Saturnus juga terdorong lebih mendekat ke matahari, tapi sebaliknya Uranus, Neptunus, dan planet yang tidak kita ketahui namanya tadi, itu terdorong keluar menjauhi matahari. Bahkan dalam kasus Uranus dan Neptunus itu unik. Pada saat awal terbentuknya tata surya, Neptunus itu berkedudukan lebih dekat ke matahari ketimbang Uranus. Ketika proses Great Migration ini terjadi, atau kalau dalam istilah astronomi adalah hipotesis Nice ini terjadi, Uranus terdorong begitu rupa, Neptunus terdorong begitu rupa sehingga dia sekarang kedudukannya lebih jauh daripada matahari ketimbang Uranus. Bahkan satu planet yang kita tidak tahu namanya dan itu diduga seukuran dengan Uranus itu terdorong begitu jauh sampai kemudian dia hilang, keluar dari lingkungan tata surya. Nah, proses Great Migration ini menyebabkan terjadi penataan besar-besaran di lingkungan tata surya kita. Jadi, dan ini berdampak sangat besar terhadap asteroid dan komet. Asteroid dan komet itu tadinya adalah hanya sisa planetesimal yang ada di tepi tata surya purba. Ketika terjadi proses Great Migration selama sekitar 50 juta tahun, itu mereka kemudian terlempar besar-besaran. Mayoritas itu terlempar keluar, tapi ada juga yang terlempar ke dalam, mendekat ke arah matahari. Yang terlempar ke dalam itu kemudian kita sekarang kenal sebagai asteroid yang berkumpul di sabuk utama di antara Mars dan Jupiter. Mayoritas asteroid ada di situ. Kemudian ada sebagian kecil yang berkumpul di orbitnya Jupiter sendiri. Hanya yang berbagi orbit, atau istilahnya kita menyebutnya sebagai Trojan. Jadi asteroidnya tetap beredar mengelilingi matahari, tapi dia memiliki periode orbit yang sama persis dengan Jupiter, sehingga disebut sebagai berbagi orbit. Dan kemudian sebagian kecil lagi ada yang beredar di lingkungan dekat bumi kita, jadi di antara Mars, di antara Merkurius sampai Mars, yang itu kita kenal sebagai asteroid dekat bumi. Sebaliknya, mayoritas dari planetesimal yang tadinya ada di tepi tata surya, kemudian terlempar lebih jauh, sangat jauh, sehingga berkumpul di 3 tempat yang berbeda. Kita mengenal ada 3 tempat itu, sabuk Kuiper yang pertama, kemudian yang kedua awan Oort, kemudian yang ketiga adalah zona hamburan atau scattered zone. Kita lanjut. Jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah gambaran. Ada orbit planet-planet dari Merkurius sampai ke Jupiter. Ini yang titik-titik putih adalah lokasi sabuk utama. Kemudian di planet Jupiter itu ada titik-titik hijau. Itu yang dikenal sebagai asteroid Trojan. Mereka memiliki periode yang sama, periode orbital yang sama dengan Jupiter. Meskipun memiliki orbitnya sendiri masing-masing dan berbeda dengan Jupiter itu sendiri. Jadi dengan Jupiter dapat dikatakan boleh dikata tidak akan saling bertabrakan. Nah, di antara sabuk asteroid dengan orbit Merkurius di tengah-tengah itu ada ribuan lagi asteroid dekat bumi yang bergentayangan di situ. Ini semua dibentuk ketika Jupiter purba pada sekitar 4 miliar tahun silam itu bergerak mendekat sedikit ke arah matahari. Nah, bagaimana dengan komet? Ini ada gambaran menarik juga, ini dari Jet Propulsion Laboratory. Kira-kira seperti ini. Jadi di luar dari orbit Neptunus, kita akan menemukan sebuah cakram seperti sabuk asteroid juga, tapi ukurannya lebih lebar, populasinya lebih banyak. Di situ cakramnya modelnya berbentuknya seperti donat, kalau bisa dikatakan. Di situ isinya adalah kometesimal, seperti asteroid, tapi dia itu lebih berbahan lebih volatil atau lebih mudah menguap, tersusun oleh bahan-bahan lebih mudah menguap, dan itu di situ kita menyebutnya sebagai sabuk Kuiper. Sementara di luar dari sabuk Kuiper, dalam jarak maksimum adalah 90.000 satuan astronomi atau sekitar 1,5 tahun cahaya, itu berkumpul lagi populasi yang lain yang disebut sebagai awan komet Oort. Ini yang berada di bawah ini, yang di bagian luar ini adalah awan komet Oort semua. Awan komet Oort ini berbeda dengan sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper sifatnya bentuknya seperti donat, awan komet Oort ini bentuknya globular, seperti bola. Jadi kalau boleh dikata, hampir seluruh tata surya
Itu isinya adalah kometesimal dari awan komet Oort dan kometesimal dari sabuk Kuiper. Walaupun kalau dari sisi massa ini sangat jauh berbeda karena mereka tidak ada apa-apanya dibanding dengan Jupiter. Nah, ada hal yang menarik, kometesimal atau asteroid yang ada di dalam awan komet Oort ini pada suatu saat akan mendekat ke arah matahari sebagai sebuah komet baru. Kometnya itu selalu cenderung komet periodik dengan periode yang menengah atau panjang. Jadi periodenya di atas 200 tahun, tapi dia itu masih tetap memiliki orbit yang lonjong. Sementara awan komet Oort itu cenderung meluncurkan komet-komet baru yang sifatnya parabolik atau hiperbolik. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling mencengangkan ya, ini eksplorasi. Kita bicara tentang eksplorasi langit, eksplorasi benda-benda langit, terkait dengan asteroid. Ini asteroid seperti tadi kita kemukakan dari awal itu tidak pernah diketahui, belum pernah diketahui sebelum tahun 1800. Jadi kalau ditanya apakah pernah ada pengalaman mengamati asteroid tanpa alat, itu belum. Kalau pengamatan dengan teleskop visual, iya, sejak tahun 1801 dari awal penemuan Ceres. Pengamatan dengan teleskop radio itu pernah dilakukan pada tahun 1900, mulai dari tahun 1960-an dengan berkembangnya teknologi teleskop radio. Nah, yang menarik di sini bahwa pengamatan dengan antariksa ini sebenarnya baru dimulai 35 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, baru seperempat abad yang terakhir. Itu dimulai sejak tahun 1993 ketika setelah antariksa Galileo itu terbang menuju Jupiter dan dia tuh lewat di 3 asteroid yang menarik. Ada yang namanya Ida, Matilda, gitu kan, kemudian Eris, maaf. Kemudian eksplorasinya sendiri, pendaratan di asteroid itu sendiri, itu sebenarnya kita baru punya satu pengalaman. Manusia baru punya satu pengalaman pada tahun 2001 dengan Niels Shoemaker yang tadi telah kita tampilkan gambarnya di depan. Sementara pada saat ini eksplorasi aktif masih berlangsung, OSIRIS-REx di asteroid Bennu yang mengorbit sejak tahun 2018. Ini ada gambaran Bennu seperti ini. Asteroid ini lebarnya cuma beberapa kilometer, bentuknya seperti berlian. Dan yang menarik, kita bisa secara sekilas mata melihat bahwa ini adalah sebenarnya kumpulan dari batu-batu yang menggerombol menjadi satu, batu ataupun kerikil yang menggerombol menjadi satu, dilekatkan oleh sebuah gravitasi tertentu ataupun oleh gaya rekat antar materi dari penyusun asteroid ini sendiri. Ini citra asli dibikin dari mosaik yang kemudian dibikin mapping gitu, terus kemudian dirotasikan untuk melihat seluruh komponen permukaan dari asteroid yang bersangkutan. Jepang juga sedang mengembangkan sebuah teknologi, bukan sedang mengembangkan ya, ini sudah berlangsung. Ini sudah punya misi antariksa Hayabusa 2 yang kemungkinan juga akan mendarat di asteroid. Itu mungkin tahun ini atau tahun depan. Tapi informasinya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sementara terkait dengan komet, bedanya komet itu sudah diamati oleh manusia sejak masa prasejarah. Bahkan dalam catatan tertentu itu dikatakan sejak masa mitologi Nordik pun, sejak masa Nordik pun, Nordik ini adalah suku-suku yang mendiami di dekat tingkat kutub utara, terutama di Norwegia, di dataran Skandinavia, itu sejak masa Nordik pun orang sudah mengenal komet dan sudah mengetahui komet dan bahkan memasukkannya ke dalam mitologinya. Kita mungkin agak awam dengan Nordik, tapi kalau buat rekan-rekan atau buat kawan-kawan yang selama ini mungkin berkecimpung mempelajari bumi datar, itu konsep bumi datar tuh sebagian besar berasal dari konsep mitologi Nordik. Ini di sana ada tentang Ymir, ada tentang kubah langit yang aslinya kalau menurut mitologi Nordik adalah tengkorak raksasa yang dipecah terus kemudian dilemparkan ke langit. Terus kemudian ada api Muspelheim yang dia di sana adalah api yang diserahkan di dalam kubah langit, di dalam atap tengkorak yang tadi sudah dilemparkan itu supaya manusia tidak kegelapan karena tengkorak itu menutupi bumi. Itu semua adalah konsep dari mitologi Nordik ya. Kalau dalam konsep, kalau dalam pemahaman sekarang ini ya, bumi datar itu kan mitologi yang dimodern-modernkan. Ya. Tapi yang jelas bahwa dalam masa mitologi Nordik itu mereka sudah mengenal komet. Bahkan seperti tadi kita kemukakan di awal, seperti tadi saya kemukakan di awal, di masa peradaban Cina awal mereka sudah tahu tentang adanya komet. Di masa peradaban Yunani dan Romawi mereka juga sudah cukup familiar dengan komet. Bahkan mulai muncul pemahaman, ini sifatnya astrologis, bahwa komet itu adalah petanda akan terjadi sebuah bencana. Itu sudah cukup lama, ini sudah sekitar 2000 tahun atau lebih dari masa Aristoteles yang kita pahami pada saat ini. Nah, pengamatan dengan teleskop terhadap komet itu juga sudah berlangsung sejak awal mula astronomi modern bersemi, ya dari masa Galilei menggunakan teleskop untuk pengamatan bulan
bulan, setelah itu kemudian mulai ada pengamatan komet dengan menggunakan teleskop. Walaupun datanya tidak terlalu komplit ya dibandingkan dengan apa yang kita lihat pada saat ini. Pengamatan dengan teleskop radio ini sama dengan pengamatan terhadap asteroid, itu baru dilakukan di tahun 1960-an, meskipun relatif jarang. Kalau pengamatan dengan antariksa atau dengan wahana antariksa, spacecraft, ini juga serupa dengan asteroid, ini baru dimulai 30-an tahun yang lalu. Itu lingkungan komet Halley dan menjadi wahana antariksa pertama yang bisa memotret komet Halley dari jarak hanya 500 km. Ya, ini upaya ini berbuah manis. Kita sekarang tahu bahwa komet Halley itu adalah sebuah komet besar, diameternya 20 km. Tapi juga ada harga yang harus dibayar. Begitu selesai memotret komet tersebut, Kyoto kemudian kena pukulan atau kena semburan kerikil, mungkin sekitar diameternya nggak gede sih ya, 1 cm gitu. Tapi kalau 1 cm itu melesat dengan kecepatan 1 km per detik ya udah, mana antariksanya nggak tahu bagaimana. Nah, selain pengamatan wahana antariksa, umat manusia juga sudah mulai mencoba mendarat di komet. Pendaratan pertama itu kita kenal terjadi pada tahun 2005, itu adalah misi Deep Impact. Jadi misinya seperti misi-misi science fiction gitu ya. Jadi dia mencoba untuk membuat lubang di permukaan komet, bikin kawah di permukaan komet, hanya untuk membuktikan apakah struktur komet itu memang seperti yang diramalkan, bahwa itu adalah debu yang berkumpul menjadi satu atau lebih keras lagi. Dan setelah misi Deep Impact tersebut, kemudian dilanjut dengan misi dari Rosetta di komet Churyumov-Gerasimenko. Setelah itu kemudian sampai saat ini kita belum ada lagi eksplorasi antariksa yang langsung mengorbit ataupun bertujuan ke komet. Ini kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu kapan akan datang, kalau kita tahu orbitnya, ini sebenarnya mudah untuk diamati. Ini saya ambil contoh kejadian tahun 2015 awal. Waktu itu adalah komet namanya komet Love-J 2014 Q2 P2. Ini waktu itu sedang ada di rasi Taurus, bisa kita lihat di sini, komet kecil. Tapi berbeda dengan bintang. Bintang ini adalah titik-titik yang lonjong ini, karena ini exposure-nya adalah sampai 30 detik. Titik-titik yang lonjong ini, tapi kelihatan tegas warnanya. Sementara kalau komet ini kecil, tapi warnanya baur atau blur. Nah, kabar menariknya, di bulan April ini, April 2020 ini, kita juga akan ditamuni atau dikunjungi oleh sebuah komet, komet Atlas namanya. Dan itu menurut perhitungan pada saat ini, itu akan seterang atau akan mencapai tingkat terang itu sampai -2 atau -3. Jadi hampir sama terangnya dengan Venus. Jadi praktis tanpa harus menggunakan teleskop pun akan kelihatan secara teoriknya. Kalau prakteknya ya nanti mungkin ada perubahan-perubahan sedikit ya, ada variasi-variasi sedikit, karena berdasarkan pengalaman kita kalau mau motret komet itu pasti hasilnya sedikit berbeda dengan dibandingkan dengan kita motret bintang. Jadi, oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Dulu dong. Oke, baik. Terima kasih Pak Ma'rufin pemaparannya tentang komet dan asteroid. Ini bagus banget sebenarnya. Masker dipakai, pembicara udah mulai batuk-batuk. Oke, selanjutnya sesi question and answer atau sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Silakan Mas. Masuk nggak suara saya? Masuk. Oke. Tanya ke Mas Ma'ruf tadi kan menyebutkan, kalau tidak salah saya tangkap ya, yang asteroid DC3 tadi kan ada beberapa diwacanakan sebagai satelit kedua bumi ya. Iya betul ya. Nah, terus kemudian tadi ada redaksi berikutnya adalah tapi orbitnya itu tidak tetap. Nah, kalau saya ingat di pakai gaya tarik gaya gravitasi yang kita pakai persamaan anggaplah masa bumi dan masa bulan gitu dibagi kuadrat jaraknya itu Mas. Itu bisa dijelaskan nggak Mas? Kok sampai para expert menganggap sebagai asteroid DC3 ini sebagai satelit kedua bumi? Mungkin itu aja Mas Ma'ruf. Iya, oke.
Oke, makasih. Jadi prinsipnya begini, pada dasarnya kalau sebuah asteroid itu akan kita cari apakah itu mengedari matahari ataupun mengedari benda langit yang lain, itu kan penyelesaiannya tuh banyak. Ada yang pertama mencari namanya orbital solution yang dikaitkan dengan matahari. Nanti tinggal dilihat errornya berapa atau galatnya berapa. Ada juga yang kemudian kita cari orbital solution yang dikaitkan dengan benda langit tertentu, misalnya planet. Dalam hal ini misalnya bumi ataupun planet yang lain. Karena sebuah asteroid dekat bumi kan bisa kita ukur jaraknya, walaupun itu dengan perkiraan-perkiraan tertentu. Dan kalau kemudian dia kelihatan berubah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ketika di orbital solution atau kita cari solusi orbitnya, ternyata itu identik dengan mengelilingi bumi, maka kita bisa mengatakan bahwa orbit satu asteroid tersebut mengelilingi bumi. Dan ini tidak unik. Bumi pernah beberapa kali mengalami hal seperti ini. Jadi dalam catatan saya itu selama 30 tahun terakhir, bumi 3 kali mengalami hal yang sama. Jadi menangkap, ya. Maaf Pak Marufin, itu apa? Screen-nya bisa ditampilin lagi nggak? Oke, silakan. Oke. Monggo Pak, lagi. Oke. Screen saya atau itunya? Yang pas asteroid tadi Mas Ma'ruf. Oke. Sebentar ya. Mundur dulu. Oh iya, sambil menunggu teman-teman, nanti kalau misalnya mati kita akan restart lagi. Misalnya nggak bisa restart, langsung pantau setiap medsos JAC, kita akan share info terbaru di sana. Atau bisa cek chat di sini. Kita sudah share alternatif ID dan passwordnya. Jadi ini gambarnya 2020 DC3. Kenapa disebut sebagai asteroid yang merupakan bulan kedua bumi? Karena dia selama 3 tahun terakhir memang beredar mengelilingi bumi. Dan ini penyelesaian solusi orbiternya berdasarkan pada data pengamatan apa yang ada. Yang jelas bahwa dari solusi orbital tersebut, terus kemudian bisa diketahui bahwa asteroid ini beredar mengelilingi bumi dengan periode orbit 132 hari sekali. Jadi berbeda dengan bulan. Kalau bulan kan 27,3 hari ya. Kalau yang 29,5 hari itu kan adalah periode sinodis. Ini yang kita maksud adalah periode sidris. Nah, karena dia inklinasinya besar, inklinasi orbitnya terhadap bumi besar, sifat orbitnya juga sangat lonjong, itu asteroid ini mengedari bumi, tetap mengedari bumi, tapi dengan sangat tidak stabil. Ya, karena setiap saat dia itu mendekat ke bumi, maka dia didorong untuk lebih mengubah orbitnya lagi. Sehingga nanti pada bulan April 2020, ya kira-kira pada pertengahan April ini, asteroid ini akan lewat di satu titik gravitational keyhole istilahnya. Jadi titik di mana dia itu akan mengalami kehilangan pengaruh gravitasi bumi. Ketika dia sudah sampai di titik itu, dia akan menjadi orang bebas, menjadi benda langit yang bebas lagi. Tidak lagi terpenjara, tidak lagi terikat dalam satu ikatan yang selama ini dialaminya selama 3 tahun terakhir dengan bumi. Kira-kira seperti itu, Mas. Masih Mas Ma'ruf. Oke, sama-sama Mas Budi. Mas Farid, silakan. Aku udah tanya. Aduh, kok Pak Mutoha yang tanya. Moga-moga, nggih. Ya, ini Pak. Jadi kadang di masyarakat orang awam ini ketika ada berita tentang pendekatan asteroid ke bumi, itu sering besar-besarkan gitu maksudnya. Nggih, ya. Kan akhirnya banyak orang kayak merasa terancam. Iya. Padahal ya kadang begini beritanya soalnya kadang bombastis. Pak Mutoha bisa diangkat lagi kah? Speakernya Pak Mutoha kecil sekali. Apa? Pak Mutoha kecil sekali suaranya. Apa iya? Iya sekarang udah. Oh, tak mood ini. Jadi itu tentang asteroid yang sering dikatakan mendekati bumi dan sebagainya. Nah setelah misalnya beritanya heboh dan sebagainya, bahkan dianggap bumi diambang kehancuran dan sebagainya. Ya. Ini sebetulnya ya ini hitungan fisika lagi, tapi kira-kira gini aja lah, perkiraan saja. Beberapa asteroid yang dikatakan kadang mendekat itu ternyata jaraknya kadang 4 kali, 10 kali jarak bumi bulan. Sementara asteroid itu jauh lebih kecil dari bulan. Ya. Ini pantaskah kita mengatakan ya ancaman terhadap bumi?
sementara bulan yang sebesar itu aja dengan jarak 1 LD kan, juga di situ. Nah ini apakah memang beda antara bulan yang sebesar itu berada pada jarak 1 LD dengan asteroid yang mungkin jauh lebih kecil yang berada pada jarak mungkin 2, 3, 4 LD. LD itu lunar distance ya, teman-teman. Ponderani apa? Biasanya kalau yang heboh itu LP kalau di CSE. Iya, itu mungkin bisa disampaikan kira-kira sebahaya apa sebuah asteroid yang gedenya katakanlah sebesar Gunung Merapi ini dia akan bisa ketarik gravitasi bumi dan bisa membahayakan, atau dia pada skala Torino berapa dan sebagainya, karena nah, beberapa ahli kan menggunakan skala Torino. Ini juga mungkin perlu disampaikan lah Pak Prof itu. Soalnya ya ini tinggal 1 menit ini. Oke. Ini nggak apa-apa nanti di sesi ketiga. Terima kasih. Oke. Baik. Karena ini tinggal 1 menit, jadi jawabannya nanti ya. Halo Pak Ma'rufin. Ya, halo. Karena tinggal 1 menit lagi, kita jeda dulu. Oke. Oke, setelahnya kita lanjut lagi setelah commercial break berikut ini. Oke. Tadi bertanya ya. Nah, Masnya minta tolong nanti diulang lagi ya pertanyaannya, Mas. Nanti kan setelah Pak Ma'rufin menjawab pertanyaan Pak Mutoha, Masnya kalau mau bertanya secara langsung boleh juga kok tanpa via chat. Oke, jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis aja di chat tanya, terus nanti saya persilakan bertanya, kemudian bisa langsung bertanya ke materinya. Oke, Pak Ma'rufin, silahkan dimulai lagi. Oke, terima kasih. Jadi menjawab apa yang tadi ditanyakan Pak Mutoha, betul, asteroid itu kecil memang. Maksimal itu yang mendekati bumi itu diameternya nggak lebih dari 10 km. Komet yang mendekati bumi pun juga diameternya nggak lebih dari 20 km. Komet Halley itu salah satu komet yang terbesar intinya. Karena diameternya 20 km, ya persisnya itu 18 km kali 10 km kali sekian kilometer lagi untuk sumbu setnya. Kenapa ini kemudian menjadi heboh? Karena berbeda dengan bulan, asteroid ini kan kita tidak tahu orbitnya. Ini biasanya baru ditemukan. Kalau baru ditemukan, itu perhitungan yang kemudian menghasilkan parameter orbit, itu biasanya punya galat atau punya error yang relatif lebar dibandingkan dengan bulan. Boleh dikatakan kita kalau untuk bulan itu meskipun jaraknya jauh lebih dekat dibanding dengan asteroid-asteroid yang lain, itu kita tahu kalau galatnya atau error dari perhitungan orbitnya itu sangat kecil, sehingga peluang bulan untuk bergeser 1 km saja dari orbit yang ada sekarang itu relatif tidak ada. Sementara untuk asteroid yang kita temukan itu galat orbitnya itu sangat bergantung terhadap data pengamatan yang masuk. Saya ambil contoh, ada satu kasus sekitar mungkin 1 abad yang lalu, bukan 1 abad yang lalu, setengah abad yang lalu, tahun 70-an. Ini ada sebuah asteroid ditemukan mengorbit sebuah planet. Di planetnya kalau nggak keliru itu Saturnus atau Uranus. Deviasi standar dari perhitungan orbitnya itu nilainya sampai 50% sendiri. Saking tidak adanya data atau saking jarangnya data yang terkumpul pada saat itu. Nah, katakanlah sekarang kita punya sebuah asteroid yang lewat di dekat bumi, katakanlah dalam jarak 10 kali lebih jauh daripada bulan. Tapi kalau errornya adalah misalnya 20%, kita bisa mengatakan bahwa pada titik tertentu dia akan lebih dekat dari hasil perhitungan tersebut. Dan kalau titik ini kemudian diintegrasikan selama katakanlah 1 abad atau 2 abad ke depan, kita mungkin akan menemukan satu fenomena bahwa asteroid itu lintasannya ternyata sebetulnya itu menyinggung bumi. Jadi punya probabilitas menyinggung bumi, bukan sekedar lewat dekat. Problemnya kan yang sering muncul di sini. Jadi di dunia perasteroidan memang kita mengenal ada yang namanya skala Torino. Itu skala untuk memarikkan atau untuk mendeskripsikan tingkat bahaya sebuah benda langit khususnya asteroid, walaupun juga bisa diterapkan pada komet. Terhadap ini jadi tingkat bahaya dari benda langit terhadap bumi, mulai dari sekedar dia apakah probabilitasnya kecil sampai ke probabilitas besar ketika dia itu bisa menumpuk atau orbitnya betul-betul berpotongan dengan orbit bumi. Tidak ada pada saat ini tidak ada benda langit yang memiliki skala Torino lebih dari 4. Bahkan hampir semuanya itu memiliki skala Torino itu kurang dari 1. Jadi skala Torino itu ada 10 tingkatan dari 1 sampai 10. Kalau pada skala Torino 1 tuh dia punya probabilitas untuk menabrak bumi tapi sangat kecil nilainya, kurang dari 1%. Sementara kalau dalam skala 10 itu dia pasti akan menabrak bumi dan pasti akan menimbulkan dampak yang sama dengan kejadian 65 juta tahun silam ketika dinosaurus dan kawan-kawan itu punah. Belum, sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada yang punya skala Torino lebih dari 1. Hanya saja memang skala berapa itu? 10. Dinosaurus skalanya 10. Karena kan sifatnya probabilistik. Jadi bukan berdasarkan pada ukuran dan energi, tapi sifatnya pada probabilitasnya atau peluangnya. Ya, betul. Bukan sentral ya.
Ya. Nah, yang jadi problem seringkali bahwa ketika kita menemukan asteroid dekat bumi, itu datanya sedikit, perhitungan orbitnya itu masih errornya gede, dan ketika diintegrasikan selama 1 abad ke depan, itu masih ada peluang, walaupun kecil, untuk menabrak bumi. Kalau dalam ilmu pengetahuan terkait dengan bencana ini kan sekecil apapun peluangnya itu harus dikomunikasikan, dan bahasa komunikasinya harus sama. Ya kalau dalam gempa bumi itu ya kita bicara bahasa komunikasi dalam skala Richter ataupun dalam magnitudo. Kalau dalam tsunami kita dalam skala tsunami Imamura atau Soloviev misalnya seperti itu. Kalau dalam gunung berapi ya kita bicara misalnya dalam KRB 1 atau KRB 2 atau KRB 3 dengan 4 tingkatan yang sudah diketahui bersama-sama, mulai dari normal, waspada, siaga sampai awas. Nah, dalam ngomong asteroid dan komet juga sebenarnya seperti itu. Skalatorium itu bahasa untuk berkomunikasi antara para expert di bidangnya, astronom dan para astrofisikawan terhadap masyarakat secara umum. Daripada kita berkomunikasi dengan bahasa yang panjang lebar, ya kita mulai dari komunikasi yang langsung mengarah ke tujuan dalam bentuk skala tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi betul kalau disebut bahwa itu kadang beritanya sensasional. Jadi kalau kita menyebut bahwa asteroid ini mengarah ke bumi, saya pribadi kalau nulis sesuatu itu tidak suka menggunakan diksi tersebut. Tapi memang kita harus tahu, kita harus paham bahwa di Indonesia ini kan kalau jurnalisme sains atau jurnalisme sains komunikatif itu kan belum banyak yang mengembangkan. Ya paling baru dari beberapa media dan kemudian ada juga dari media-media papan atas yang baru mengembangkan itu. Sementara kalau dari yang sifatnya media arus utama ataupun media-media yang ada di luar dari media papan atas itu mereka tidak mengembangkan jurnalisme sains komunikatif secara lebih terperinci. Jadi penggunaan diksi seperti misalnya kosmis atau near miss kalau dalam asteroid, jadi yang kita menyebutnya sebagai papasan dekat atau lewat dekat, itu sering diubah menjadi menuju atau mengarah ke bumi. Ya walaupun juga ini masih terkait juga dengan produk jurnalistik ya. Produk jurnalistik masa sekarang kan itu selalu mengarahkan bagaimana judul itu bisa menarik orang untuk clickbait memang. Jadi judul itu kalau bisa menarik orang untuk mengklik, maka ratingnya atau page rate-nya akan meningkat, terus kemudian nanti hal-hal lainnya akan menyusul lebih lanjut gitu. Intinya kan begitu. Ya. Jadi ini lebih terkait ke gaya komunikasinya sebenarnya. Iya seperti itu Pak. Oke. Monggo Mas Farid. Oke, Pak Mutoha sudah cukup Pak Mutoha? Ya sementara lah, nanti gampang. Sementara, oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak Morfin dari Mas Ardi Jatmiko. Katanya bertanya tapi malu untuk ngomong. Oke, gak apa-apa, saya wakilin. Pertanyaannya, apakah orbit komet itu disebabkan ruang waktu lengkung seperti yang dijelaskan teori gravitasi Einstein? Kalau iya, apakah tetap teratur orbitnya? Pada dasarnya pada saat ini kita bisa menyelesaikan atau bisa memecahkan masalah orbit komet itu dengan mekanika Newton atau dengan mekanika klasik. Jadi mau dihitung dengan teori gravitasi Newton itu sudah cukup. Bahkan akurasinya sudah cukup. Ya, gravitasi Newton yang F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Itu sudah cukup untuk memperhitungkan dari orbit, kemudian parameter orbit dan hal-hal lain terkait dengan benda langit yang mekanika benda langit ini MPL gitu ya. Ya memang kalau mau dipelajari lebih lanjut, ini kita akan lari ke arahnya itu orbital solution atau mencari solusi orbit. Nah, apakah kemudian mekanika Einstein atau mekanika Newtonian ini bisa diterapkan? Ada kasus yang seperti itu, ada kasus yang pernah seperti itu. Meskipun ini terbatas pada hal yang sifatnya adalah pergeseran orbit asteroid yang tidak diketahui sebabnya. Saya ambil contoh kasus Eros. Jadi asteroid 433 Eros yang saya tampilkan gambar permukaannya pada layar ini, set screen ini. Ini adalah salah satu asteroid yang pernah dihitung orbitnya. Jadi pernah dihitung orbitnya, dan karena ini asteroidnya orbitnya cukup lonjong, datanya cukup banyak sehingga bisa dihitung dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Itu diketahui bahwa ketika dia berada di perihelion, itu ada beberapa komponen orbitnya yang tidak bisa dijelaskan oleh mekanika Newton. Walaupun kemudian kalau dibandingkan dengan yang terjadi pada Merkurius ternyata sama. Ada yang namanya perihelion, presesi perihelion. Jadi orbitnya tidak membentuk sebuah kurva yang tertutup, bukan sebuah loop, tapi dia membentuk semacam, kalau dilihat itu lama-lama seperti spiral di gas. Jadi perihelionnya selalu bergeser ke arah tertentu secara konstan. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau untuk asteroid yang lain itu karena sudah diketahui bahwa secara natural itu ini
asteroid ini bisa dipecahkan persoalannya dengan hukum mekanika Newton, jadi ini tidak pernah dicoba. Oke, silakan mungkin Mas Walid. Oke, bagaimana Masnya? Masih mau ditanggapin Mas Ardi? Cukup? Oke, baik, sambil menunggu tanggapan Mas Ardi, kita lanjut aja ke ini nih, apa ini? Uzumaki Anakin, sama ini. Kayaknya silakan langsung saja. Baik, dari tes, ini nyala nggak? Ya lanjut. Mau tanya. Ya, kan aku pernah dengar komet yang yang enggak setiap tahun tuh ada, terkadang tuh kok ada ya langka, itu tuh ada nggak sih sebenarnya tuh yang kayak langka banget itu loh ya, tiap 100 tahun atau apa gitu? Ya, oke. Yang periodik banyak. Oke. Ya. Oke, langsung dijawab ya. Nah, jadi saya pakai gambar ilustrasi yang ini aja. Lebih mudah. Oke. Jadi komet tadi kita paparkan di awal itu terbagi menjadi 3 jenis kalau berdasarkan pada orbitnya. Ada yang komet periodik, jadi dia itu orbitnya lonjong, memiliki periode orbital tertentu. Periode orbital itu nanti masih dibagi menjadi periode pendek, jadi kurang dari 200 tahun, dan periode panjang itu lebih besar dari 200 tahun. Gitu. Terus kemudian komet yang kedua, jenis yang kedua itu komet parabolik karena orbitnya berbentuk parabola. Jadi dia hanya akan sekali mendekati matahari, terus untuk kemudian nanti dia akan keluar dari lingkungan tata surya. Tapi keluarnya kemana itu tergantung lagi pada dia dinamikanya dengan barycenter tata surya. Jadi bukan hanya dengan massa matahari, tapi juga memperhitungkan massa benda-benda langit seperti Jupiter, Saturnus, dan Neptunus, terutama planet besar. Terus kemudian yang ketiga itu adalah komet hiperbolik. Jadi komet yang menempuh orbit hiperbola. Jadi begitu dia nanti mendekati ke matahari, itu gravitasi matahari akan membuat komet itu mengarah ke jalur menuju keluar tata surya tanpa akan berhenti. Ini saat ini kita sudah menemukan satu komet yang seperti itu ya. Dan komet yang kemarin baru lewat itu ya, komet Kurisov. Nah, komet yang sering kembali ke lingkungan dekat tata surya, komet yang sering kembali ke perihelionya, itu namanya komet periodik. Itu dibagi menjadi 2. Ada komet periode pendek, itu periodenya kurang dari 200 tahun. Dan komet periode pendek ini terbagi lagi menjadi dua subbagian. Ada yang namanya komet keluarga Jupiter, itu periodenya kurang dari 20 tahun. Ini banyak sekali. Misalnya yang sering kita lihat adalah komet Encke, terus kemudian komet Tempel-Tuttle gitu. Walaupun ini kometnya redup-redup, tapi dia tuh sering berkunjung ke perihelionya, sering lewat di langit dekat bumi, jadi bisa kita lihat. Ya meskipun tetap membutuhkan hal-hal tertentu, misalnya kapan pengamatan dan menggunakan instrumen apa, itu tetap menentukan. Terus kemudian ada komet yang lebih jarang, yang kita sebut misalnya sebagai komet keluarga Halley, komet Halley-Tip, karena memiliki periode orbital di antara 20 tahun sampai 200 tahun. Ini kenapa disebut sebagai komet keluarga Halley? Karena karakternya mirip dengan komet Halley. Kemudian ada lagi komet yang periodenya panjang. Kalau komet yang berperiode panjang ini, dia periodenya selalu lebih panjang daripada 200 tahun, lebih besar daripada 200 tahun, tapi kurang dari 1 juta tahun. Komet yang seperti ini sangat jarang berkunjung ke perihelion, atau sangat jarang berkunjung ke tata surya bagian dalam. Karena ya kita tahu lah, kalau 1000 tahun itu kan 1000 tahun dari sekarang, 1000 tahun dari masa ini ke masa silam kan kita tiba di tahun sekitar 1020. Itu zamannya Raja-Raja Mataram kuno, zamannya Raja-Raja Midang. Yang jelas bahwa dari komet berperiode panjang ini, ketika dia sekali datang mendekat ke matahari, pada masa kita ada, pada masa umat satu kelompok umat manusia ada, dia sering akan melihat itu sebagai sebuah pemandangan yang paling menakjubkan. Kenapa? Karena komet itu masih memiliki bahan volatil, bahan yang mudah menguap, jauh lebih besar daripada komet-komet yang periodenya pendek. Jadi kalau ditanya apakah komet itu akan sering mengunjungi bumi? Enggak, tapi sekali dia mengunjungi bumi, dia akan menampilkan pemandangan yang paling mengesankan. Panjang 30 tahun terakhir, itu banyak komet yang seperti itu. Kita bisa menyebut misalnya komet Hale-Bopp tahun 1997, itu magnitudenya 0. Terus tahun 2006 itu ada komet Lovejoy, kalau nggak salah Pak Mutoha sempat memotretnya, itu magnitudenya bahkan lebih sampai negatif, sama terangnya dengan
Venus. Kemudian ada juga beberapa komet yang dia tuh mendekati magnitudo 0, itu yang juga cukup mudah untuk diamati. Kalau yang akan kita amati pada bulan ini, bulan April dan bulan Mei ini adalah komet Atlas. Yang sampai saat ini kalkulasi menunjukkan itu akan mencapai magnitudo sekitar min 3 atau min 4, jadi sama terangnya dengan Venus. Ya memang ada perkiraan yang menunjukkan dia akan seterang bulan purnama, tapi itu perkiraan yang bombastis ya, karena berdasarkan pada data awal yang kita tahu errornya itu besar. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi. Oke, silakan. Udah 9:30 nih, timingnya sampai jam berapa? Oh, oke. Ini 2 pertanyaan terakhir, Pak. Oke, silakan. Oke. Pertanyaan pertama yaitu tanya nih, katanya bulan Ramadan mau ada asteroid datang ke bumi, itu benar nggak? Ya, terus? Terus selanjutnya mau tanya, pernah baca soal mengenai bulannya Mars, Phobos dan Deimos. Ya. Itu diduga asteroid yang ditangkap oleh Mars. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana para astronom mengetahui perkiraan bahwa 50 juta tahun ke depan Phobos sudah tidak mengorbit lagi? Terus kalau rumusnya kira-kira pakai rumus apa ya? Wow. Ya, silakan Pak Marvin. Oke, jadi pertanyaan pertama itu sama seperti dengan pertanyaan Pak Muto ya. Jadi apakah pada bulan Ramadan ini, bulan Mei depan ini akan ada asteroid yang lewat di dekat bumi kita? Ada. Hari ini pun ada, hari kemarin juga ada, hari esok pun ada. Cuma bedanya bulan Mei itu diameternya gede. Kalau nggak keliru itu sekitar 350 meter. Kalau yang hari ini lewat di dekat bumi, itu diameternya kecil. Paling 30 meteran, 40 meteran. Ya rata-rata malah di bawah 20 meter. Terus apakah dia itu mengarah ke bumi? Itu tidak, dia hanya lewat dekat. Kalau mau diperbandingkan dengan bulan, asteroid itu masih lewat dalam jarak yang lebih jauh ketimbang jarak bumi ke bulan. Jadi kasarnya bulan itu lebih dekat ke matahari kita, ke bumi kita. Bulan itu lebih dekat ke bumi kita dibanding dengan asteroid yang akan lewat itu. Jadi itu intinya. Jadi terus kemudian kalau pertanyaannya apakah itu akan berdampak bagi bumi kita? Itu ya karena dia cuma lewat ya enggak. Apakah akan menyebabkan hal-hal yang sifatnya geologik, bencana geologis lain, karena dia cuma lewat ya enggak. Asteroid dan komet itu akan berbahaya bagi bumi hanya ketika dia betul-betul melintas, bukan melintas ya, hanya ketika dia betul-betul mengarah menuju ke bumi, membentuk lintasan yang tepat berpotongan dengan posisi bumi pada saat ini. Kalau itu terjadi, ya kita akan mengalami yang namanya tumbukan pada langit, tumbukan komet atau tumbukan asteroid, yang dia itu dampaknya sangat besar ya, tergantung pada diameternya sih ya. Karena kalau bisa kita katakan sebuah komet atau sebuah asteroid yang diameternya 10 km itu sudah cukup untuk memusnahkan 3/4 populasi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Bukan semua manusia, bukan hanya manusia, tapi sampai tingkat tumbuhan dan sampai ke hewan, bahkan sampai ke tingkat bakteri sekalipun. Jadi cukup dengan yang diameternya 10 kilo. Tapi ini kan ada sebuah hukum alam yang kita menyebutnya sebagai power law ya. Jadi semakin besar diameter asteroid, itu semakin jarang dia itu bisa ditemukan menabrak atau menumpuk ke bumi. Jadi tumbukan asteroid yang diameternya 10 km ke atas, itu rata-rata hanya akan terjadi secara kalkulatif itu sekitar 30 juta tahun sekali. Tumbukan terakhir itu terjadi 700.000 tahun yang lalu. Jadi kita anggaplah masih aman lah, sampai 30 juta tahun ke depan, khawatir soal itu. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan yang kedua, ini betul bahwa yang mengorbit Mars itu 2 satelit itu, Phobos dan Deimos, itu dua-duanya itu memang asteroid. Aslinya itu asteroid. Serupa dengan asteroid yang kita punya di bumi pada saat ini, 2020 DC3, itu baik Phobos maupun Deimos itu semula adalah asteroid sabuk utama yang kemudian lewat terlalu dekat dengan Mars oleh satu sebab, terus kemudian dijebak oleh gravitasi Mars sehingga lama-kelamaan kemudian dipaksa mengelilingi Mars secara teratur sebagai sebuah satelit. Tapi harus dilihat bahwa orbitnya ini juga tak stabil. Ya kita bandingkan dengan bulan misalnya. Kita kan tahu bahwa bulan itu orbitnya seperti itu, tapi kalau diukur berdasarkan pengukuran terakhir, berdasarkan dengan pengukuran laser, kita sebenarnya tahu bahwa bulan itu menjauhi bumi 3 cm setiap tahun. Ya, karena faktor-faktor yang terkait dengan dinamika rotasi bumi, dinamika permukaan bumi, bahkan intinya bahwa ketika bumi itu berikatan dengan bulan, ketika bumi menurunkan kecepatan rotasinya, bulan akan semakin menjauh. Baliknya ketika bulan semakin menjauh, maka bumi akan menurunkan kecepatan rotasinya. Jadi ada semacam kalau dalam istilah teknisnya itu coupling, hubungan yang saling timbal balik, berpasangan gitu. Nah, coupling ini tidak terjadi di antara Mars dengan kedua satelitnya.
Justru yang terjadi kedua satelitnya ini, Phobos dan Deimos itu betul-betul dihegemoni oleh Mars. Sehingga mereka dipaksa, selain dipaksa untuk beredar mengelilingi Mars, mereka juga dipaksa untuk makin mendekat. Ya perubahan orbitnya itu kecil ya, mungkin sekitar dalam jangka sekitar beberapa meter per tahun ya. Tapi ketika kita hitung dalam 50 atau 100 juta tahun ke depan, perubahan yang kecil ini akan memiliki dampak yang dahsyat. Ketika itu kita integrasikan selama 100 juta tahun ke depan, kita akan temukan bahwa Phobos itu nanti akan jatuh menubruk permukaan Mars dengan kecepatan sekian, dan nanti akan menimbulkan kawah tumbukan yang diameternya sekian puluh kilometer, kira-kira begitu. Karena sekali lagi sifatnya tidak stabil. Ini bukan penyakitnya Phobos saja, bukan hanya penyakitnya Deimos saja. Hampir seluruh planet yang memiliki satelit alamiah yang terbuat dari asteroid, terutama Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, itu mengalami penyakit serupa. Saya ambil contoh misalnya Jupiter. Kita terakhir melihat Jupiter itu ditabrak komet itu tahun 1994. Tapi Jupiter yang ditabrak asteroid itu terjadi tahun 2009, 2010, 2012, bahkan kemarin di tahun 2017 atau 2018 juga terjadi hal yang sama. Meskipun asteroidnya kecil, nggak sampai 30 meter ya, nggak sampai ukuran kilometer, cuma 30 meter. Bahkan penyakit serupa itu juga ditemui di Saturnus, Uranus, karena ada catatan kalau nggak itu dari Voyager gitu ya, yang kemudian dikonfirmasi oleh hasil pengamatan Hubble bahwa ada kadar senyawa substansi tertentu yang dia itu aneh, tidak seharusnya ada di planet itu. Kalau hal yang seharusnya tidak ada di sebuah planet tapi kemudian ada di satu planet, kita bisa mengatakan bahwa planet itu mendapatkan tambahan massa atau substansi dari luar, dan substansi itu yang paling mungkin cuma dibawa oleh dua agen atau dua faktor, kalau nggak komet ya asteroid. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara lebih lanjut lagi ke masa silam, bagaimana bumi bisa memiliki sumbu rotasi miring, itu juga disebutkan oleh salah satu hipotesa yang ada, itu menyebutkan tubrukan asteroid raksasa, walaupun itu masih dalam tanda kutip, karena hipotesa yang saat ini diterima itu adalah dia ditabrak oleh planetesimal seukuran Mars. Tapi di planet yang lain, misalnya seperti di Venus itu memiliki sifat rotasi retrograde dan juga memiliki periode rotasi yang lebih lama ketimbang periode revolusinya. Ini salah satunya disebabkan karena diduga adalah pengaruh dari asteroid yang pernah menjadi satelitnya, terus kemudian entah bagaimana ceritanya itu terpecah, kemudian nabrak atau bagaimana, sehingga dia mengalami pembalikan sumbu rotasi dan kemudian mengalami juga perlambatan rotasi, sehingga di sana setahun di sana lebih pendek daripada sehari di Venus. Kira-kira gambarnya seperti itu. Baik. Gimana Mbaknya? Mau tanggapin Mbak terakhir? Itu tanya rumusnya tadi loh. Oh iya, rumusnya. Okay. Rumus dasarnya sebenarnya rumus gravitasi Newton, jadi hukum Newton 3 ya. Ya bukan hukum Newton 3, mohon maaf, hukum Newton 4 kalau kita menyebutnya. Kalau hukum Newton 1 kan kelembaban, hukum Newton 2 itu kan terkait dengan akselerasi, hukum Newton 3 itu kan terkait aksi reaksi. Nah, hukum yang keempat itu ya terkait dengan hukum gravitasi atau hukum atraksi Newton. Ya, rumus dasarnya itu F sama dengan G, M besar, M kecil per R kuadrat. Nah, itu rumus dasar. Hanya nanti pengembangannya itu nanti kita ada yang sifatnya empirik, ada juga yang sifatnya bukan teoretik. Itu menemukan persamaan-persamaan yang lebih kompleks untuk menentukan dinamikanya seperti apa, dan kemudian integrasi waktunya dari hari ini ke masa depan seperti apa, itu bisa ditemukan dari situ. Ya, enaknya dengan menggunakan mekanika klasik atau mekanika Newtonian ini kan, karena sifatnya adalah lebih simpel, itu kita untuk melaksanakan peramalan ataupun melakukan estimasi ke masa depan itu jauh lebih mudah. Katakanlah kita menggunakan mekanikanya Einstein. Mekanikanya Einstein bisa meramalkan bagaimana nasib sebuah asteroid ataupun bagaimana nasib Phobos dan Deimos kelak, tapi itu menggunakan interaksi atau menggunakan baris-baris bersamaan yang jauh lebih rumit, lebih kompleks, sehingga ya bikin kita lebih bingung. Jadi prinsip dasarnya, hukum dasarnya kita menggunakan persamaan Newton tadi, persamaan hukum gravitasi Newton yang kemudian dikembangkan lebih lanjut, bla 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 bla, dan akhirnya kita menemukan persamaan derivatif yang kalau itu pada saat ini itu kita nyebutnya sebagai orbital solution atau solusi orbit. Solusi orbit selalu ada dua, ada yang menggunakan klasikal dan non klasikal. Kalau yang klasikal nanti kita akan melihat apakah parameter fisis dari sebuah asteroid yang diperkirakan akan menabrak itu mempengaruhi atau tidak. Karena uniknya, sebuah asteroid yang akan menabrak sebuah planet, kalau dia itu berotasi dengan kecepatan tertentu,
dia akan menghasilkan efek yang disebut efek Yarkovsky, efek York dan yang lain-lain itu, yang menyebabkan dia orbitnya bergeser sendiri. Jadi asiknya asteroid di sini. Yang tadinya diperkirakan akan menabrak, tapi kemudian misalnya diketahui bahwa dia punya rotasi yang lebih kencang daripada seharusnya, dia nanti akan bergeser sendiri. Demikian juga ketika katakanlah dia diperkirakan menabrak, tapi pada saat yang sama kemudian matahari itu melemparkan badai matahari yang kencang gitu ya, asteroid itu seperti kapal layar, itu akan terdorong. Oke lah, katakanlah dalam jarak 100 juta kilometer, dia hanya terdorong 1 cm di sana. Tapi terdorong 1 cm di sana, ketika diinterpolasikan ke arah bumi, itu mungkin bisa 1 juta kilometer sendiri. Ya. Asiknya di situ. Asiknya di situ, bikin repotnya juga di situ. Oke. Remaining time-nya udah hampir habis. Oke. Iya, ini kayaknya kita on time banget. Tanya lagi. Sesuai dengan gimana Pak? Masa Pak mau tahu terus? Singkat saja ya Pak, soalnya kita ada remaining time lagi Pak. Oke. Iya Pak, singkat saja Pak. Oh, jadi begini aja sih, saya sebenarnya ingin juga menanyakan dan menyampaikan. Kan Indonesia ini negara yang cukup luas. Jadi mengamati asteroid atau komet ini kan sebetulnya tugas bersama. Jadi ini seperti meronda gitulah. Ini kayaknya tenang-tenang aja, mentang-mentang udah dirondain sama tetangga, kita nggak ronda. Jadi khawatirnya gini, nanti orang-orang yang pada ngamat langit dia tahu ada asteroid mau datang, ada ini. Nah kalau dia jatuh di negaranya mungkin dia akan segera beritahu. Tapi ketika Indonesia ini saya nggak tahu apakah memang udah ada yang mengamati atau enggak yang ikut jaringan pengamat asteroid dan komet Indonesia ini, apakah ikut apa enggak? Nah nanti khawatirnya gini, astronom-astronom dari luar negeri itu nanti pikirannya gini, ketika ada asteroid mau jatuh di Indonesia, diam-diam aja dia, karena mangkel udah ini Indonesia nggak ada yang ikut. Ini seperti kalau kita nggak ikut ronda di tetangga, ada maling mau masuk rumah kita, didiemin aja gitu loh. Nah, apakah ini mungkin? Oke. Pak Marufin, tanggapannya singkat saja Pak Marufin. Kalau dulu di tempat saya di Kebumen, itu biasanya yang bikin kasus itu kawanannya Pak. Jadi kalau kita punya jambu, punya pohon jambu atau punya pohon yang lain, itu kalau pakinya hilang, itu yang ditanya pertama itu keamanannya siapa? Ngambil atau enggak? Oke, ini sekarang kita kembali ke masalah, kembali ke topik. Jadi betul, kita Indonesia itu belum terlibat dalam program pemantauan langit. Karena ya boleh dikata kita pada saat ini punya satu observatorium, semuanya satu observatorium riset. POSA. Di POSA itu pun ini hanya digunakan untuk pengamatan bintang dan planet. Mengapa digunakan untuk itu? Karena memang karakteristik POSA itu lebih banyak bekerja atau berkecimpung di sistem bintang ganda, di sistem galaksi dan sistem keplanetan. Sistem keplanetan sebenarnya agak jarang. Lebih banyak itu di sistem bintang ganda dan sistem galaksi. Untuk bisa terlibat atau berpartisipasi dalam pengamatan asteroid, terutama asteroid yang belum ditemukan, itu mau tidak mau memang harus ada fasilitas yang digunakan untuk itu. Harus ada fasilitas yang digunakan untuk itu. Nah, ini kurang paham. Ini kurang paham apakah di asteroid baru, di observatorium baru yang hendak dibangun di mana sih itu? Menyamakan langkah. Jadi observatorium baru yang hendak dibangun di Gunung Timor, di Timor, ini apakah menyediakan fasilitas untuk pengamatan asteroid atau tidak? Itu kita belum tahu. Hanya kalau diskusi dengan Mas Rorom Priantikoro dari Lapan, itu peluang untuk ke sana tetap dibuka. Memang observatorium Timor, Gunung Timor itu tetap dirancang sebagai observatorium riset yang menyerupai POSCA. Menyerupai POSCA dalam artian ya pekerjaan utamanya adalah pada penelitian galaksi dan sistem bintang ganda ataupun sistem bintang triple, biner ataupun triple gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan untuk kampanye pengamatan asteroid dekat bumi, terutama untuk menutup celah yang ada di langit selatan. Karena dari sekian banyak sistem pemantauan langit terkait dengan benda-benda langit yang belum diketahui, itu hampir seluruhnya itu bekerja di hemisfer utara.
baik itu punya Cina, baik itu punya Amerika itu punya 3 ya. Ada Catalytic Survey, kemudian Space Watch, ada Linear itu. Terus kemudian dulu ada tambah lagi itu namanya kalau nggak salah NEAT, bukan NEAT. Nah itu semuanya itu bekerja di hemisfer utara. Punya Eropa pun juga bekerja di hemisfer utara. Memang ada punya ESO, European Southern Observatory yang di Chile, tapi mereka tidak secara spesifik bekerja untuk melaksanakan pengamatan observasi asteroid yang akan lewat di dekat bumi kita yang belum diketahui. Satu-satunya fasilitas pengamatan yang bekerja di langit selatan, di langit bagian selatan itu hanyalah kalau nggak keliru itu observatorium di Australia, itu bagian dari company Space Watch. Observatorium saya nggak lupa yang jelas di Australia. Dan itu pun kalau nggak keliru itu kemarin mereka terpaksa tutup karena terancam kebakaran hutan. Jadi celahnya memang gede. Boleh dikata kalau langit utara itu kita sudah padat sekali, dalam artian sudah banyak yang terlibat di sana. Di langit selatan tuh masih, di langit bagian selatan tuh masih kosong. Hanya ada di Australia dan itu pun belum optimal. Komunikasi dengan Mas Rorom dan juga dengan Pak Thomas Nurdin waktu itu pernah kita diskusi lebih lanjut tentang masalah ini. Pernah kita diskusi lebih lanjut dengan Pak Thomas Nurdin, kepala lapan tentang hal ini. Ya, beliau menekankan ya nanti tetap akan dibuka peluang untuk itu dengan catatan yang pertama ada funding, ada pendanaan. Terus kemudian yang kedua ada fasilitas. Oke, Pak Marufin. Oke, mohon maaf Pak Marufin, sepertinya sangat menarik untuk didiskusikan, tapi mengingat waktu yang membatasi kita. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Marufin Sudibyo atas partisipasinya sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada teman-teman JAC semua. Mohon maaf atas segala kendala teknis yang ada. Mohon maaf, ini versi gratisan. Insya Allah kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam mengcover teman-teman sekalian. Biasanya kalau setiap pertemuan anggota rutin kita ada foto bareng setiap selesai SNG, tapi kali ini kita nggak tahu cara foto barengnya gimana. Oke lah. Foto bareng lain kali deh. Foto barengnya nanti screenshot aja foto barengnya. Ya udah, monggo silakan sampai kita screenshot, nanti silakan screenshot. Silakan. Jangan lupa tag akun IG kita. Ada IG-nya ya? Iya dong. Jangan lupa follow akun IG kita di Jogja Astro Club. Dan juga jangan lupa follow medsos. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.